Perkenalkan, nama saya Christian Marsala Di Pradana. Saya dari kelas 12 TW4 nomor absen 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan mapel CNC khususnya CAM dengan membahas pembuatan program drilling pada Mastercam. Nah, gambar yang akan kita buat adalah gambar seperti di layar ini. Nah, urutan proses untuk mengerjakannya, yang pertama pastinya kita buat gambar 2 dimensi pada software Mastercam. Setelah itu kita setting material melalui level, lalu kita buat program area milling, lalu kita buat program finishing kontur luar, lalu kita buat program NC drill untuk sebagai awalan sebelum melakukan pengeboran tembus maupun tidak tembus. Lalu kita buat drill untuk setiap ukuran lubang. Nah, langkah pertama membuat gambarnya, yang pertama kita munculkan posisi datum. Nah, datum ini kita munculkan dengan memencet tombol F9 pada keyboard. Setelah itu kita buat diameter 16 pada center datum. Setelah itu kita buat posisi diameter 10 pada posisi yang pertama itu ada di 54,0, lalu posisi kedua ada di koordinat minus 54,0. Jadi lubang ini nanti ada berada di sebelah kanan dan sebelah kiri lubang diameter 16. Setelah itu kita buat lubang diameter 8 dengan VCD 32, lalu kita buat gambar kontur luar. Setelah itu kita buat gambar material. Nah, ini membuat lubang VCD. Membuat lubang VCD kita pilih menu bold circle, lalu kita pilih jumlah lubangnya tadi ada 8, lalu VCD nya 32, lalu kita sudut mulainya kita sesuaikan, lalu kita pilih diameter lubang dan kita atur. Jadi center VCD nya ada di panah seperti pada gambar. Nah, membuat gambar kontur. Di sini gambar kontur adalah berwarna merah ini. Jadi kita buat gambar 2 dimensi dahulu persegi panjang, lalu kita pilih level untuk membedakan mana gambar kontur, material, dan dimensi. Nah, gambar material di sini berwarna merah, yang merah ini. Lalu gambar kontur juga yang ada di dalamnya. Setelah itu gambar dimensi adalah gambar yang berwarna biru atau yang ada ukurannya. Nah, itu garis dimensi. Setelah itu kita membuat program logging dengan area milling. Program ini digunakan untuk memproses luar dari kontur. Jadi lintasan yang dibuat seperti ini. Setelah itu yang terutama adalah membuat program drilling. Urutan proses drilling. Yang pertama itu proses membuat titik penanda menggunakan NC drill atau center drill. Sebelum membuat lubang, center lubang sebaiknya kita beri awalan dengan NC drill atau NC drill. Yang kedua itu proses membuat lubang awalan jika dibutuhkan, terutama untuk lubang berdiameter besar agar cutter tidak langsung menerima beban yang berat. Setelah itu yang ketiga proses membuat lubang sesuai dengan gambar. Nah, strategi pemrograman drilling itu ada 2. Yang pertama strategi drill counter bore. Pada strategi ini mata bor tidak akan ditarik ke atas, bebas dari benda kerja sebelum sampai dengan kedalaman yang diprogram. Strategi ini dapat digunakan untuk membuat titik atau mengebor lubang yang tidak dalam. Jadi ini mata bor tidak akan naik ke atas sendiri sebelum sampai batas yang sudah diprogramkan. Tetapi program ini tidak bisa digunakan untuk lubang tembus atau lubang yang terlalu dalam. Nah, strategi yang kedua menggunakan strategi pack drill. Pada strategi ini, mata bor akan ditarik ke atas otomatis, bebas dari benda kerja pada kedalaman tertentu yang disetting oleh programmer. Tujuannya yaitu supaya chip atau tatal dapat dibuang dari dalam lubang. Metode ini dapat digunakan untuk pembuatan lubang yang dalam. Jadi bedanya dengan strategi yang sebelumnya itu ada pada kedalaman lubang. Nah, yang selanjutnya langkah membuat program drilling. Kita pilih drill, kita pilih toolpad dahulu, menu toolpad, lalu kita pilih drill.
menggunakan program drilling, lalu kita pilih letak lokasinya menggunakan center. Pastikan klik pada center, bisa manual juga atau otomatis. Nah, setelah itu kita menentukan lokasi yang akan di drilling. Lokasi yang akan di drilling adalah yang circle. Kita pilih circle tersebut dan jangan sampai salah memilih, karena urutan itu akan menjadi urutan koordinat proses drilling. Setelah itu akan muncul toolpad. Nah, kita pada toolpad ini kita bisa memilih tool. Yang pertama adalah spot drill untuk membuat tanda atau titik. Metode yang digunakan yaitu drill counterbore kedalaman -1. Jadi pada tool ini kita pilih select library. Jadi kita pilih daftar toolnya, kita pilih tool yang sesuai, lalu kita pilih ukuran diameter toolnya. Setelah itu kita atur CS dan kecepatan alat potong feeding lainnya. Nah, setelah itu pada toolpad kita atur linking parameter. Di sini retract menggunakan 25,0 dengan metode incremental, lalu top of stock 0,0 menggunakan metode absolute, lalu depth-nya -1 menggunakan metode absolute. Nah, hasil NC-nya akan menjadi tanda pada center lubang seperti pada gambar. Nah, setelah itu membuat depth drilling diameter 6. Langkahnya sama seperti langkah sebelumnya, yaitu memilih lokasi hanya pada diameter lubang dengan diameter 6 pada PCD 36. Lalu kita gunakan toolnya drill solid diameter 8. Nah, metode yang kita gunakan ini adalah metode pack drill, dimana kita yang akan mengaturnya di menu cut parameter. Lalu kita pilih metodenya pack drill dengan data 3 yang didapat secara umum. Penentuan kedalaman penyayatan minimal 50% kali diameter bor. Jika untuk mata bor dari solid carbide bisa lebih dalam antara 1-3 dikalikan diameter. Kedalaman pack ini sangat dipengaruhi oleh material, benda kerja, dan kondisi mata bor. Nah, setelah itu linking parameternya kita atur retract 25,0 dengan metode absolute, lalu top of stocknya 0,0 dengan metode absolute, lalu depth-nya dengan ukuran -10 metode absolute. Nah, yang perlu diperhatikan di sini pengukuran kedalaman penyayatan adalah dari ujung mata bor, sementara pada gambar kedalaman diukur dari diameter. Maka di sini diperoleh kedalaman pada program dimasukkan 10 dan tipcom harus disetting, atau jika tidak dapat dihitung secara manual. Jika membuat lubang tembus, maka kedalaman diatur lebih dalam dari gambar, lebih dari 0,5 diameter bor atau bisa lebih lagi. Nah, di sini tipcom itu kita atur, dan jangan lupa kita aktifkan tipcom. Dan pentingnya tipcom dalam setting ini mengetahui sudut dari mata bor. Secara standar untuk mata bor dari HSS yaitu sudutnya 118 derajat sampai 120 derajat. Sedangkan mata bor karbit sudutnya 140 derajat. Nah, ini kita menggunakan mata bor karbit, lalu tip angle-nya kita isi dengan 140. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi programnya tadi kita pilih, lalu kita regenerate, lalu kita proses NCI data, dan kita mulai prosesnya, dan inilah hasil yang diperoleh dari program yang tadi. Nah, selanjutnya kita membuat lubang bor diameter 10 untuk lubang diameter 10 dan awalan diameter 16 tembus. Jadi lubang dengan bor diameter 10 ini kita gunakan untuk ukuran lubang diameter 10 dan sebagai awalan diameter 16 yang tembus, agar bor diameter 16 tidak mengalami tekanan yang begitu berat. Setelah itu kita membuat lubang dengan bor diameter 16 secara tembus. Nah, hasilnya akan seperti ini, dimana pojok kanan kiri adalah lubang diameter 10 dan yang center di tengah adalah lubang dengan diameter 16 tembus. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.